Seumpama ruangan ini, satu-satunya cara untuk keluar ruangan ini adalah melalui pintu itu. Iya. Satu-satunya cara untuk jadi sarjana adalah melalui sempro, Anda harus lalui sempro itu. Bagaimana si proposal si mahasiswa itu lebih sempurna, dia tidak Mmm. kebingungan. Walaupun dalam pelaksanaannya ada statement, Iya. secara psikologis kita stres kan, Mhm. setelah cari-cari rasanya ada, ternyata nggak ada. Itu membuat ini. Jadi kalau saya menganalogikan seperti, jika proposal itu Anda buat sendiri, tidak bantuan orang lain, Anda akan tahu. Nah, Pak, berdasarkan tema kita angkat tadi kan, apakah Sempro melakukan itu? Nah, kita perlu tahu lebih dalam lagi nih. Nah, sebenarnya Sempro itu apa sih, Pak? Gitu. Sempro atau seminar proposal kan bagian dari mata kuliah yang hanya terdiri satu SKS. Nah, kalau kenapa muncul ketakutan, kekhawatiran terhadap Sempro? Ya wajar, seorang mahasiswa ditanyai oleh 4 orang dosen, Mhm. ya suasana itu aja udah Mhm. menakutkan, ya. Tambah lagi dihadiri oleh beberapa teman kuliahnya, Iya. ya. Saya sendiri juga khawatir, ya. Sempro itu karena semuanya dikuliti secara detail. Apapun yang terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, teori dan metode gitu. Ya, artinya sebab kalau kita kuliah kan biasa buat makalah, Mhm. tapi makalah seperti Sempro itu berbeda. Oh. Setiap kata tuh harus jelas, tidak ambigu gitu. Itulah yang membuat Sempro itu semenakut itu. Oh, Tapi gitu. jangan lupa ada pembimbing. Pembimbing harusnya membantu si mahasiswa mengurangi ketakutan, mengurangi kekhawatiran itu. Ya, umpamanya memberi tips-tips atau persiapan sebelum Sempro. Itu yang membantu mahasiswa. Contohnya, jika saudara nggak bisa jawab pertanyaan bapak atau ibu ini, lirik saya sebagai pembimbing. Nah, itu kan Bisa. secara psikologis akan membantu si mahasiswa. Kalau dia lirik berarti dia perlu diperjelas, perlu dibantu untuk menjawab pertanyaan dari penguji gitu. Bisa dikode gitu nggak sih, Pak? Bisa, kan, Oh. kan Oke. bisa gitu Iya ya. iya. Tapi itu kan terjadi kalau si mahasiswa dengan dosen sudah satu apa ya, satu Ada suara, kedekatan emosional gitu, ada Pak? kedekatan emosional. Dan Mmm. itu tidak mudah walau Iya. gimana pun faktor usia, latar belakang pendidikan, dosennya udah profesor, udah doktor, Mhm. udah master, sementara dia belum sarjana, itu mempengaruhi dalam Oh, iya bener. berinteraksi kan. Itu yang menurut saya juga perlu diperhatikan. Ya, tapi semuanya kalau saya beri tips ke mahasiswa, tidak ada mahasiswa yang meninggal karena Sempro. Nggak pernah ya, Pak? Untuk itu mengurangi kekhawatiran Mhm. mereka gitu. Jalani saja gitu. Siapapun seumpama ruangan ini, satu-satunya cara untuk keluar ruangan ini adalah melalui pintu itu. Iya. Satu-satunya cara untuk jadi sarjana adalah melalui Sempro. Anda harus lalui Sempro itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, tapi harus dilewati pintu itu. Mhm, bener. Itu menurut saya Nah, Sempro. Pak, kita kan udah tahu nih Sempro itu gimana gitu. Mhm. Gimana sih urgensi dari Sempro itu sendiri, Pak, gitu? Ya, Seberapa Sempro penting gitu? penting, Iya. penting. Karena Sempro itu nanti akan lebih menyempurnakan. Kita kan kadang ambigu, mau kemana penelitian kita ini. Ya, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh dosen pembimbing, terlihat oleh dosen penguji. Oh, Nah, iya. kesempatan itulah yang kan diperbarui, disempurnakan sesaat setelah seminar proposal. Dan kita tahu semua dosen sosiologi sejauh pengalaman saya selama 30 tahun jadi dosen, nggak pernah dalam tanda kutip menjatuhkan si mahasiswa karena si dosen ini bimbingan Bapak X, karena si Oh. mahasiswa adalah bimbingan Ibu Y, nggak pernah seperti itu. Kita selalu berprinsip bahwa Sempro itu demi kesempurnaan si mahasiswa. Supaya nanti si mahasiswanya tidak ragu, tidak ambigu ketika penelitian. Dia harus fokus terhadap penelitiannya Mmm. seperti ini. Penelitian tentang ini bukan tentang ini. Nah, itu disempurnakan ketika Sempro, ketika seminar proposal. Ya, itu yang Mmm. saya bisa pahami dari Sempro. Nah, itu kan Sempro itu kan benar-benar penting ya, Pak. Nah, Mhm. apa sih, Pak, yang perlu kita persiapkan untuk Sempro tersebut, Pak? Jelas pertama adalah kemampuan menulis. Oh, kemampuan Kemampuan menulis. menulis. Kalau saya sarankan kepada mahasiswa yang bimbing saya, menulis itu seperti air mengalir, ya. Apa? Antara alinea 1 dengan alinea 2 saling terkait. Iya, ada keterkaitan. Bagaimana cara melihat keterkaitan? Kalimat terakhir di alinea
Satu, Sebelumnya. ya harus terkait dengan kalimat pertama di lainnya selanjutnya gitu. Heeh. Jadi jangan kalau kita punya ChatGPT dan segala macam Mm-mm. masuk udah Iya, kacau. ndak kacau Mm-mm. logika berpikirnya gitu. Nah itu caranya. Kemudian yang lain menurut saya tentu kita harus fokus dengan topik kita. Kita jangan mencela-mencele ke topik lain. Kita harus fokus dengan topik kita. Topik kita tentang apa, Bang? Tentang saya bidang saya kan industri dan perkotaan. Bagaimana perkotaan itu berkembang? Apa faktor-faktor penyebab perkotaan berkembang? Apa penyebab faktor kota itu berkembang? Kita studi literatur, ternyata ada faktor pertambahan penduduk, ada faktor aglomerasi, ada faktor migrasi ini segala macam. Itu kita harus fokus di sana gitu. Itulah yang membuatkan dan membuat kalimat itu juga kan tidak mudah karena Iya. setiap kalimat itu akan dipreteli oleh si dosen. Karena bisa kalau kalimat ini maksudnya seperti ini, padahal yang kita maksudkan bukan seperti itu akan sangat mempengaruhi sempro. Ya, menurut saya itu yang berapa Iya, hal berarti yang perlu disiapkan itu ada menulis dan fokus pada topik ya, Pak Ya. ya. Oke. Nah, Pak, terus komponennya apa aja sih, Pak, yang perlu Ah, dipersiapkan? itu, ya. Komponen-komponennya Komponen. gitu, Pak. Hampir semua dosen mempertanyakan ketika sempro, ini yang masalahnya apa ini di proposal ini? Apa masalahnya? Kenapa dia merasa perlu, penting, patut, dan perlu diteliti apa masalah proposal Anda? Nah, dalam banyak hal proposal yang baik tidak seharusnya dipertanyakan itu lagi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana si mahasiswa menemukan masalah? Kapan sesuatu itu terkategori masalah, kapan sesuatu itu tidak kategori masalah yang layak dijadikan proposal. Nah, di situ kita lemah. Gimana cara nentuin ini layak jadi masalah gitu, Pak? Ya, secara sederhana masalah itu kan perbedaan dasain dengan dasolen. Iya. Ya, ada sesuatu yang terjadi seharusnya seperti ini gitu. Tapi menurut saya itu belum cukup. Kalau begitu cara pikir kita terhadap masalah, maka yang menjadi masalah adalah sesuatu yang negatif saja. Perceraian, Iya. putus sekolah, apalagi orang PHK, Pembulian. pencurian, kriminalitas. Padahal masalah tidak hanya itu. Kenapa orang menikah? Oh, ternyata ada kedekatan hubungan sama-sama satu kuliah dulu. Oh, ternyata sama-sama satu KKN dulu. Oh, ternyata ada faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi. Itu juga masalah seharusnya. Tidak kenapa mereka bercerai saja, tapi kenapa mereka menikah? Menikah dianggap bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif. Jadi kita harus jeli melihat dua masalah, negatif atau positif. Itu adalah masalah secara sosiologis gitu. Ya kan kita berpikir masalah itu sesuatu yang negatif saja. Iya. Oke, Tidak kalau selamanya negatif berarti tidak ya, Pak? selamanya negatif. Kalau kita mendefinisikan masalah adalah sesuatu yang negatif, konsekuensinya sosiologi menjadi lebih sempit. Iya, ya, benar. Tidak ada masalah di sini. Padahal keharmonisan orang berumah tangga adalah juga masalah. Kenapa dia harmonis? Apa norma-norma kelompok, norma-norma individu yang dipatuhinya dalam berumah tangga sehingga dia mampu bertahan dalam pernikahan selama 50 tahun. Itu menarik diungkap. Bukan hanya kenapa orang bercerai saja, tapi kenapa orang menikah juga. Itu adalah bagian dari masalah itu. Oke, masalah. Oke. Nah, Pak, teknis sendiri gimana sih, Pak? Kalau kita sedang sempro gitu, Pak, teknisnya gitu. Teknis pertama tentu sebagai ketua penguji, Iya. penguji akan menjelaskan ini tahapan seminar. Pernah dibuka saudara, kalau sempronya pagi, saudara udah sarapan, ya saya saudara sarapan. Nama saudara ini SMA saudara situ dulu, saudara undangan masih hidup orang tua itu Itu pengantar. kayak pertanyaan-pertanyaan basic ya, Pak? Basic supaya si mahasiswa tidak terlalu gugup. Iya, agak santai ya, Agak Pak, santai ya? dia kan. Setelah itu barulah dia ditanya. Oke, seminar proposal ini terdiri tahapan pertama adalah Anda presentasi selama 15 menit. Anda siapkan berapa buah slide-nya? Kalau Anda siapkan lebih dari 15 menit, maka nanti pas 15 menit saya akan cut sebagai ketua penguji. Nah, itu artinya kan kita harus persiapkan, kita harus latihan di rumah kan untuk PPT yang kita siapkan. Berapa slide, jadi Berapa sesuai slide, dengan waktunya ya, Pak? sesuai dengan alokasi waktu. Setelah itu baru sesi tanya jawab. Dimulai dari mahasiswa dulu biasanya kan. Iya. Tapi dalam banyak kasus terlihat mahasiswa itu agak ragu-ragu bertanya. Mungkin dia tidak punya bahan proposalnya atau kenapa. Barulah satu sesi tanya jawab oleh penguji. Setelah sesi tanya jawab oleh penguji,
Ini yang terjadi, yang berlaku di Departemen Sosiologi ya. Nah, sesi tanggung jawab penguji, barulah komentar dari pembimbing. Nah, ini yang ya selayaknya pembimbing tidak berkomentar berbenturan dengan penguji. Itu sering terjadi kah, Pak? Ya, kita kan lihat juga kadang pembimbing tidak pro kepada si mahasiswa. Iya, Saya udah benar. ingatkan kamu gini-gini. Hmm. Kan secara psikologi si Oh mahasiswa iya, down dia kan. Nah, itu harus ditahan oleh itu seorang harus pembimbing. dihindari ya, Pak? Harus dihindari oleh seorang pembimbing supaya si mahasiswa dia dalam saat bertempur tapi disalahkan lagi. Mm-mm. Dia seakan-akan menghadapi tidak hanya penguji, dia juga menghadapi Pembimbing. pembimbing juga. Itu harus Nah, itu etika sebagai pembimbing menurut saya. Kalau kita nggak ngerti, kan mungkin bisa kita diskusi kemarin ini sempat kita diskusikan. Kita bisa tanya setelah diskusi ini apa lagi keterangan yang Anda bisa jelaskan terkait dengan yang ditanyakan ibu atau bapak ini. Si mahasiswa sedikit banyak mungkin agak terbantu gitu. Daripada kemarin kamu kan nah, mahasiswa jadi down dia. Ya, itu menurut saya berapa psikologis si mahasiswa dia Hmm. dihadapkan dengan 4 orang penguji dan 2 pembimbing dan ada puluhan kawannya menyaksikan. Hmm. Pastilah secara Psikologis agak psikologis dia akan down. down, Hmm. menakutkan begitu. Kadang dia ngomong tuh udah belepetan kan, Blank. blank dia. Ya. Kemarin tuh ada seminar proposal, dia ngomong tentang pertumbuhan alamiah penduduk. Hmm. Tapi yang disebutnya apa? Pertumbuhan ilmiah. Itu dua kata yang berbeda ya. Beda. Ilmiah dengan Alamiah. alamiah gitu. Dua kata yang berbeda. Sama-sama ada tapi beda artinya. Mm-mm. Nah, kita kan Anda jangan gugup, tenang. Tidak ada yang mengejar Anda. Ingat, tidak Iya. ada yang meninggal karena seminar, Sempro. sempro. Terus pegang diri itu ya. Mm. Dan mungkin Anda bisa latihan di depan kaca. Anda pandang wajah Anda. Dan itu membantu kepercayaan diri juga ya. Saya pikir itu beberapa tips yang bisa. Tapi dalam proses tanya jawab itu ada terjadi konflik atau gimana nanti Pak? Antara pembimbing, penguji atau gimana Pak? Sepengalaman Bapak sendiri. Atau Ya, jalan damai ada. aja gitu? Kadang penguji mempertanyakan sesuatu yang tidak ditulis atau tidak diinginkan oleh si mahasiswa. Nah, pembimbing kan Ya, apa nggak Pak? enak juga membantah Iya. ya. Ya. Nah, mungkin kalau yang saya lakukan adalah setelah Selesai. sempro kan ada sesi tanggapan komentar dari Mm-mm. pembimbing. Di situ kita akan jelaskan bahwa si mahasiswa ini yang dimaksudnya adalah ini gitu. Dia tidak memiliki tentang ini itu gitu. Nah, itu pembatasan yang dapat dilakukan oleh seorang pembimbing. Kalau gimana pun kita kan kolegial antara dosen A dengan B, C dan E itu kan kolegial. Mm-mm. Masa gara-gara mahasiswa yang 4-5 tahun di sini kita berkonflik. Konflik ya. Kita kan kolegial gitu Mm-mm. ya. Itu harus ditahan juga. Tahan diri kita untuk tidak mengomentari pertanyaan dari penguji kepada mahasiswa kita. Tahan diri. Di situ diajar juga kita bahwa kita harus ya gimana etika norma kita harus pakai. Iya. Oke, itu menurut itu ya. Nah Pak, saat sempro itu berlangsung, apa sih Pak yang perlu kita hindari agar tidak jadi kesalahan gitu Pak? Banyak orang yang nggak tahu nih Pak, kalau pas sempro ternyata mereka lakuin ini, ternyata Iya, itu iya, iya. berefek yang nggak baik gitu Betul, Pak. betul. Apa sih Pak? Yang pertama itu belum penting dari saya, ketika penguji bertanya, yang pertama kita harus lakukan, kembalikan ke proposal kita. Ada enggak di proposal kita itu dibicarakan, didiskusikan, ditulis, ada atau tidak? Kalau tidak ada, bisa kita buat, Bu, Pak, itu belum tertulis di proposal saya. Itu bagian yang belum terpikirkan saya. Maklumlah, Bu, Pak, saya kan masih belajar. Bapak Ibu udah jadi dosen 20-30 Oh tahun, iya. S2, S3, kan ada profesor. Itu yang bisa kita lakukan. Selalu kembalikan ke proposal kita. Berarti bisa kita bantah ya Pak? Iya, Kita bisa kita konfirmasi. bantah tentu dengan bahasa yang Baik. sopan, baik gitu ya. Atau kita bisa, saya tulis itu Pak, cuman ada sedikit baru. Tidak seluas semaksimal yang Bapak tulis, yang Bapak bicarakan. Kita bisa bicara seperti itu. Ada Pak di halaman sekian, alinea sekian, paragraf baris kesekian. Cuma sedikit baru Pak. Ya, kita bisa lakukan. Itu cara, jangan oh ya Pak, baik Pak, saya terima Pak. Oh Oh, nggak iya. baik juga gitu. Ya, kita harus bisa juga Berkonfirmasi ke dosennya kalau ini belum terfikirkan oleh kita betul, gitu. betul. Ya, karena seperti yang katakan tadi, seorang pembimbing kadangkala tidak melihat
hal-hal Oke. yang ditanyakan oleh penguji. Ya, kadang kita kan ada banyak pembimbing juga nggak terlalu fokus halaman per halaman, Mhm. kalimat per kalimat dari proposal yang diberikan, yang didiskusikan dengan mahasiswanya gitu. Dia mengakibatkan ya, dan itulah ilmu pengetahuan, tidak ada kepemilikan bahwa si bapak ini selalu bapak itu atau ibu itu nanti ketika mahasiswanya ujian sempro, dia kan juga mengalami hal yang sama Oh, gitu. iya. Jangan merasa, oh saya hebat, jangan seperti itu. Itulah ilmu pengetahuan, dia bersifat terbuka terhadap kritikan, sanggahan, komentar dan segala macam. Tidak ada kebenaran mutlak bagi seorang ilmuwan. Ya, dan menurut saya itu sebuah hal yang harus dipahami oleh seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang penguji gitu. Kalau dari mahasiswanya gimana sih, Pak? Kalau harus dihindari nih, biar pembimbing atau penguji itu nggak kadang kala aku pernah nonton sih, Pak, Hmm, bikin penguji itu marah gitu, Pak. Apa oke. sih yang perlu dihindari gitu, Pak? Selain Hmm. yang tadi itu, Oke, memang dari dalam banyak penyajiannya, hal tipikal dosen dan mahasiswa itu kan nggak berbeda-beda. beda-beda. Ada social distancing, Mhm, jarak sosial. Saya merasa dekat dengan ayah, dengan mhm, nggak dekat dengan yang lain itu kan mhm, nggak terbantahkan. Itu iya, sosiologi sekali. Nah, ada dosen-dosen tertentu yang apa yang nama auranya itu kadang nggak enak bagi mmm, mahasiswa. Ada oh itu. iya, Ada pula yang dekat dengan mahasiswa, tapi itu memang harus ya jangan mana, "Oh ini bapak ini nanti seminar proposal nih, saya udah keder iya. kecil-kecil mengecil," gitu. Karena mahasiswa kan udah ada nih nentuin kalau Ya, dosen A, B, C nih sini udah gini gitu, ya Pak, dalam pikiran sudah ada track eh, record masing-masing. Pak Ardi ini gini nih ya, heeh, bapak ini begini mhm, nih. Nah disitulah peran si dosen pembimbing. Ya kalau saya bimbing yang beberapa tahun yang saya lakukan, yang besar itu bukan bapak A, ibu B, ibu bapak C, A, bukan, bukan. Yang besar itu siapa? Tuhan Allah. mhm, Bermunajat pada Dia, lembutkan hatinya. Kadang bapak nanyanya kok marah-marah nanya, ya kan? mmm, Nggak ingin tuh. Dan nada-nada sinis juga keluar. Nah, Anda harus bisa kontrol emosi Anda. Bermunajat Anda. Sering-sering saya katakan ada musola sebelum seminar proposal, sholat sunat, hajat, mmm, 2 rakaat salam dulu berdoa supaya bapak A, ibu B dilunakkan hatinya. oh iya. Karena yang membolak-balikkan hati itu enggak punya kuasa kita, Iya, gitu. kadang ada sesi pembantaian ya, Pak, ya, istilah pembantaian nih Iya, dari itu. penguji. Nah, kalau saya melihat Mmm, yang sejauh siapa, semua dosen itu tidak berpikir seperti itu. mhm, Tapi bagaimana seperti saya jelaskan tadi, bagaimana si proposal si mahasiswa itu lebih sempurna. Dia tidak mmm, kebingungan. Walaupun dalam pelaksanaannya ada statement mmm, dari dosen A, B itu yang membuat si mahasiswa agak, tuh tersuruh. heeh, Kalau dia perempuan, hari panas, hujan turun gitu ya. Anda iya, ngerti maksudnya kan? iya, Nangis nangis dianya, ya, dia nangis dianya. Itu yang mhm, terjadi. Yang seperti itulah. Ya, oh gitu. saya pikir itu yang beberapa hal Itu yang perlu dihindari ya, Pak. yang Nah, perlu kalau kendala sendiri gimana tuh, Pak? Selama seminar proposal itu apa sih kendala-kendala yang sering ditemui oleh mahasiswa ataupun penguji atau pembimbing itu? Oke, kendala itu Mhm, pertama waktu ya. Waktu. Waktu presentasi selalu jarang yang fit 15 menit, siapkan 15 menit waktu. Kemudian kendala kedua, kendala teknologi. Ya, teknologi kan mengoneksikan laptop dengan televisi itu kan nggak semua iya, bisa ya, itu butuh waktu. Kemudian ya kemampuan kita kan, kita negara berkembang ya, mhm, tiba-tiba lampu listrik padam, aduh kita nggak enak, proposal mhm, gimana gitu. Itu yang kendalanya. Kendala lain memang si mahasiswa, dari sisi mahasiswa nggak terlalu prepare terhadap proposalnya. seperti Ya, apa contohnya, Pak? ya dia nggak tahu, si dosen nanya ini itu di bagian apa. Dan kita kan punya kebiasaan kalau kita bolak-balik seperti ini secara psikologis, kita stres kan. Mhm, Setelah cari-cari rasanya ada, ternyata enggak ada. Itu membuat ini. Jadi kalau saya menganalogikan seperti, jika proposal itu Anda buat sendiri, tidak bantuan orang lain, Anda akan kan paham, tahu persis Anda. Sama analoginya ketika Anda mau buat rumah, Anda lihat ini, oh di sini dulu dipasang paku, pakunya bengkok. Kenapa Anda tahu? Karena Anda sendiri yang buat rumah mmm, itu. Nah itu harus dipahami oleh mahasiswa. Kemampuan memahami proposal adalah persyaratan utama untuk mengikuti proposal. Ya, itu baru proposal, belum lagi nanti di tahap selanjutnya di tahap skripsi. Itu penting, kemampuan memahami. Sehingga kemampuan setiap memahami. ya baru saja dosen menanyakan ini, oh ini Ah, cepat
tahu di mana. nyantol pikirannya, oh ini dalaman sekian ya, dia langsung tahu gitu. Itulah kemampuan itu yang dituntut bagi seorang mahasiswa yang mengikuti seminar proposal. Itu kemampuan di mana dia dapat dengan berulang-ulang membaca proposalnya, tahu dia. Itu memang jenuh, monoton, betul. Iya. Jenuh, monoton. Membuat skripsi itu jenuh, monoton. Tapi itulah pembelajaran kedewasaan. Situ prosesnya ya, Pak. Situ prosesnya. Tidak jarang terjadi ketika kuliah dia di lokal dia cepat, ketika ujian sarjana dia lambat. Itu karena proses membuat skripsi termasuk proposal itu proses pendewasaan diri yang paling utama. Ya, Anda mau membuat proposal, terserah Anda waktunya kapan. Sekarang hari Kamis. Ya, Anda bisa katakan, wah saya buat proposal nanti lah setelah jam 12 setelah makan siang. Setelah makan siang ada lagi Anda mau kerjakan. Tapi kalau Anda kuliah Sugi perkotaan dengan saya hari Rabu jam 7.30, kita siapkan waktu kita di sana. Kalau kita proposal tidak demikian. Fleksibel. Kita yang menentukan waktunya. Artinya apa? Dituntut kedewasaan kita. Efisien dengan waktu, efektif dengan waktu. Di situ. Pernah terjadi ke Anda sudah 1 jam Anda di depan laptop, tidak ada ide sama sekali untuk tetap stuck dia di sana. Anda harus tetap di situ. Jangan tinggalkan laptop Anda. Gitu. Harus tetap situ. Karena Anda sudah bertekad pada diri Anda. Dari jam 10 ini sampai jam 12, saya harus di depan laptop. Fokus di sana terus. Ini ngototin, terus nggak mungkin. Enggak lah, pasti ada akhirnya. Nah, di situ kedewasaan kita dalam membuat proposal. Ya, karena membuat proposal nggak mudah juga gitu. Dan yang banyak terjadi itu adalah copy paste dari proposal lain. Penelitiannya di halaman panjang ternyata yang tertulis kotanya Padang Panjang. Nah, ini kan karena di copy paste dari proposal lain gitu. Ada panjang sama-sama panjang gitu. Itu juga ada berapa terjadi dan itu jelas memalukan ya, memalukan. Kadang pembimbing tidak sampai ke sedetail itu melihat. Ya. Itu menurut saya yang perlu di. Nah Pak, kendala itu kan tadi kan dari si mahasiswanya. Kalau dalam proses presentasi itu gimana Pak? Kendalanya gitu. Misalkan mahasiswa sedang presentasi, nah kendalanya sering terjadi kayak apa Pak? Presentasi itu kalau saya lihat lebih kepada tidak PPT. Membacakan atau menjelaskan mahasiswa yang sering terjadi Pak. Iya, betul. Jadi tidak ke PPT-nya, tapi dia lebih ke word point, itu satu menurut saya. Yang kedua pengulangan kata. Di mana itu bukan kata hubung, itu kata tanya. Di mana Alia tinggal, di mana itu kan kata tanya. Mengapa diulang-ulang gitu? Di mana, bagaimana? Itu kalimat kata-kata yang sering diulang-ulang dan itu secara berbahasa tidak efektif jadinya, menyalahi kaidah berbahasa. Ya, itu menurut saya yang perlu. Selain memang kemampuan si mahasiswa. Seseorang mahasiswa yang terbiasa presentasi, kan kita presentasi lokal nih, pastilah dia punya kemampuan juga presentasi yang baik. Yang selanjutnya kelemahannya intonasi, kadang dia pelon, kadang tiba-tiba kencang, tiba lebat. Ini kan mengganggu. Selain memang ada juga si dosen ketika si mahasiswa presentasi proposal dia asik main WA, MHP, makan-makan. Iya, benar, Pak. Dan itu mempengaruhi secara psikologis. Secara tidak langsung kita kan kurang menghargai si yang presentasi. Ya bisik-bisik dengan teman sebelah. Ya kalau syukur-syukur si mahasiswa nggak terlalu baperan kan. Kalau baper, bapak karena ibu ini katanya kan nggak dilihat. Nah, nanti kita tiba-tiba bertanya kan. Itu menurut saya juga ada terjadi. Ya namanya manusia lah ya, macam-macam lah ya. Kalau kendala dari penguji atau pembimbing ada nggak Pak kira-kira? Atau seringnya di mahasiswa aja Pak? Kendala penguji pembimbing ada pasti. Seperti apa tuh Pak? Contoh kehadiran ya. Oh iya. Kan ada minimal kehadiran 2 kalau saya tidak salah, 2 penguji dari 2 atau 3 saya lupa juga. Dari 4 penguji itu 3 minimal tidak bisa hadir karena tidak datang. Dan pernah terjadi cuma sudah nunggu si dosen tidak datang. Mau tidak singgah kota 3 penguji tidak terpenuhi, pembimbing sudah datang. Ya kasihan juga si mahasiswa, ditelepon si dosen nggak ngangkat, di chat nggak dibalas. Kalau di chat nggak dibalas centang biru aja cuma Pak. Nah itu kan di zaman sekarang ya bagi saya itu kurang baik juga ya. Seberapapun sibuknya kita, kalau ada mahasiswa ngechat, dibalas saja. Kalau Anda
Bapak Ibu yang terhormat dosen, siapapun dosen, tidak hanya dosen tidak sempat membalas, kan bisa pakai voice note. Iya. Kalau baca assalamualaikum, salam setiap salam harus wajib dibalas Wajib. loh. Kan ada stiker assalamualaikum juga. Cik sebentar, 2-3 detik selesai. Kalau Anda tidak bisa jawab, Bapak Ibu yang terhormat yang bisa jawab, bisa dengan voice note. Tekan voice note titik sebentar. Semenit selesai. Daripada ngetik kan lebih lama kan ya. Ngecek. Iya. Saya selalu lakukan itu, alhamdulillah selalu lakukan itu. Sehingga si mahasiswa merasa terbantu dengan kondisi itu gitu. Gimana kita kan tahu juga bagaimana reaksi mahasiswa ketika chatnya nggak dibalas, ada centang biru. Nah, apa salahnya kalau kita buat ya Waalaikumsalam, baik, terima kasih sudah diingatkan. Saya akan datang tepat waktu. Itu kan sangat membantu mahasiswa juga dihargai, dan itu bagian secara di tataran normatif, itu bagian dalam kita berkomunikasi sama kita hargai orang lain hargai kita. lain kan hargai kita gitu. Itu yang penting. Jangan kita pandang, Anda kan mahasiswa saya mau balas atau tidak itu urusan saya. Nggak baik juga cara pikir seperti itu ya. Itu bagian, kalau kita menghargai orang lain kita pasti dihargai ya. Itu menurut saya. Di sisi lain tuh banyak ya, bagi saya pribadi saya tidak ngomongnya yang lain. Dosen ini kan karena dia lebih tua saja ya, dia lebih tua, kemudian pengalaman lebih, itu saja. Kalau soal mulia belum tahu mulia, mungkin aja lebih mulia daripada saya, kan kita nggak tahu kan bagaimana Anda ya, kita nggak tahu siapa yang lebih mulia ya. Nah Pak, kalau terkait dosen tadi, bisa nggak Pak pergantian penguji di hari H gitu Pak, atau ada kendala langsung diganti gitu Pak? Bisa cuman Pak, rasanya kalau 1 orang masih mungkin lah ya, tapi kalau 2 atau 3 orang nggak mungkin ya. Nah itu tadi, jadi keputusan penggantian penguji itu tidak di tangan tim, tapi di tangan ketua departemen atau ketua prodi. Bisa diganti saja. Itu yang nentuin siapa Pak? Yang jadi penguji kita tuh siapa? Penguji pembimbing kita itu siapa? Ada tim, saya termasuk tim penguji. Tim. Jadi penentuan tim. Jadi topik ayat tentang apa topiknya. Nanti misalkan tentang lansia nih Pak. Lansia, pastilah pembimbingnya Pak Miko. Nah, yang bicara tentang lansia siapa? Lansia gender siapa? Nah, Pak ini Jen. Pak Jen, ini. Kemudian kita lihat juga distribusinya. Pak Jen udah berapa nih? Bu Farina ada berapa nih? Berarti bagi-bagi. Lihat juga distribusinya. Oh, rasanya ini udah nih sini bisa nih Pak Alfitri seperti itu. Oh, berarti udah ada klasifikasi tentu. Nanti kita teli, Ardi Abbas udah berapa orang, Pak ini udah berapa orang, Ibu ini udah berapa orang. Dan sebulan ada. Saya termasuk tim itu, saya. Ada timnya. Ada tim saya, Bu Nini Anggreni, Bu Diwentian Andini untuk sosiologi. Ada timnya. Ada tim penentuan. Dan itu pelik juga menentukan, kita harus identifikasi judul, Bapak, topik. Ya, Bapak Ibu yang tidak mengajar di Kamis jam 10. Karena kalau dia ngajar nggak bisa kita ngajar. Nah, ada 25 orang yang seminar proposal pada bulan. Kita harus, makanya kadang proposal tuh hari ini cuma 1, besok ada 4 kayak gitu. Karena mempertimbangkan alokasi waktu yang ada oleh si dosen. Estimasi sempro tuh berapa menit biasanya Pak? Sempro itu biasanya selalu berlangsung 1,5 jam. 1,5 jam. Ya kalau ujian skripsi 2 jam atau 2,5 jam. Dengan pertimbangan presentasi 15 menit, tanya jawab dosen itu berapa tuh? Kalau ada 4 kali 20 menit, pokoknya itu kan 80 menit, tambah 15 menit ya 1,5 jam lah, 90 menit ya. Itu maksimal Pak? Maksimal. Tapi dalam banyak kalau dosennya sih bertanya udah kesana sini udah lewat aja jadwal. Nah itu fungsi ketua penguji. Bu, waktu Ibu rasanya cukup, kan bijaksana seperti itu. Atau waktu Bapak udah cukup. Karena proposal itu bisa dibawa kemana-mana penelitiannya. Ya. Nah Pak, pada sempro berlangsung itu kan ada penilaian-penilaian nih Pak. Apa sih Pak sub-sub penilaian yang penting yang dilakukan oleh mahasiswa Pak? Ya, ada lembar khusus kriteria penilaian mahasiswa. Pemahaman pertama itu sinkronisasi antara latar belakang, rumusan masalah, teori, metode. Itu sinkron. Itu nilainya kalau saya tidak salah 20. Udah ada nilai penyampaian presentasi, kemampuan menjawab argumentasi dosen penguji, kemudian hasil analisis dan segala macam. Total nilainya adalah 100. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah selalu setiap kriteria itu Anda bisa cek nanti dengan kausi. Seluruh nilai itu saya selalu buat nilai. Untuk kriteria pertama itu
berapa nilai maksimal. Totalnya adalah nanti baru dapat total nilai mahasiswa. Tapi ada beberapa teman mungkin karena kesibukan atau enggak terlalu buat tongkrong aja nilai CR di ini seminar Langsung. proposal langsung dibuat 70, 76 gitu kan. Tidak akumulasi Pasti. dari nilai-nilai itu gitu. Ya, kita kan nggak bisa pula intervensial. Tapi logikanya tentu kriteria itu dibuat untuk dipatuhi. Nah, semua kriteria itu harusnya dijadikan rujukan karena nanti kriteria yang berbeda itu bisa jadi berbeda juga hasilnya gitu. Oh, iya. Dan itu sudah baku bagi kita. Sudah baku bagi kita. Kemudian dari kriteria itu ada penilaian pembimbing dan penilaian penguji. Penilaian penguji itu karena 4 orang, totalnya dibagi 4 dikalikan 0,6%. Kita berdua ditambahkan dibagi 2 dikali 0,4%. Itulah menjadi nilai total si mahasiswa. Ya, ada tuh. Saya tahu kalau itu harusnya saya bawa itu ya. Tapi apapun itu saya pengalaman membuktikan bahwa itu membantu si dosen untuk tidak memberi nilai tongkrongan ya. Harusnya langsung ya. Si A ini ya, saya buat dulu apa salahnya, enggak terlalu banyak waktu lama kok. Buat 3 menit selesai gitu. Paling besar dibobot apa tuh, Pak? Gitu, sinkronisasi itu. Oh, antara judul, Yang antara judul, terbelakang. bersama teori dan metode. 25% atau 20% saya lupa. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan penguji, bahasa, cara penyampaian ada. Penjelasannya. Oh, iya, presentasi juga ada. Berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Pak ya? Ya. Agar hasilnya maksimal tentu ada caranya gitu, Pak. Gimana sih, Pak, caranya agar efektif dan efisien dalam sempro itu, Pak? Ya, pertama itu tentu kita betul-betul belajar dari seminar proposal yang telah diadakan sebelumnya. Kalau perlu setiap seminar proposal kita buat catatan kecil bagi Anda saudara yang belum mengikuti seminar proposal. Si A kelemahannya ini, si B. Jadi kita tidak mengulangi lagi kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh senior kita yang telah melakukan seminar proposal. Tapi ya kadang aneh juga menurut saya. Kita tidak menyalahkan mahasiswa. Banyak mahasiswa itu sekarang hadir untuk minta tanda tangan kartu saja. Tidak menyimak secara baik kelemahan-kelemahan yang terjadi selama seminar proposal. Contoh, saya paling anti umpamanya kalau ada mahasiswa membuat definisi operasional. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada definisi, yang ada definisi. Itu kan kecil tuh. Definition in English, definisi. Mana ada bahasa Indonesia definisi? Definisi ada. Nah, harusnya itu jangan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Tapi terjadi dilakukan lagi. Itu kan artinya namanya. Yang kedua, menurut saya yang harus dihindari oleh si mahasiswa itu adalah kembali saya ingatkan bahwa si mahasiswa harus paham betul apa isi proposalnya. Dia mau kemana dengan proposalnya. Apa fokus kajiannya. Ya, fokus kajian itu penting. Karena kalau proposal tidak tahu fokus kajian, dia bisa dibawa kemana. Ke sana ke sini gitu. Itu yang penting. Ya. Berarti harus jelas ya, Pak? Harus jelas dia. Harus jelas dan harus fokus kemana. Kalau diteliti tentang interaksi sosial, ya interaksi sosial bagaimana gitu. Harus jelas dia. Karena ada juga yang memakai konsep interaksi sosial, ada memakai konsep relasi sosial. Nah, itu kan dua konsep yang berbeda ya. Sejauh pemahaman saya terhadap konsep relasi sosial, hampir semua buku textbook pengantar sosiologi ada yang pakai konsep relasi sosial, tapi konsep interaksi sosial gitu. Nah, itu kan harus jelas. Apa bedanya antara relasi sosial dengan interaksi sosial? Ya, itu harus kita pahami secara baik. Iya. Kekhawatiran saya yang terakhir adalah ada banyak mahasiswa fast track yang tidak paham konsep. Ya. Itu bukan hal yang baru. Fast track masa nggak tahu apa itu status, apa itu peran. Kalau bagi saya fast track itu kan mereka yang dianggap lebih ya, IPK-nya lebih, mungkin dia gugup bisa jadi. Tapi menurut saya seberapapun gugupnya si mahasiswa, andai dia bangun tidur ditanya status dia pasti tahu. Status itu ada kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Peran itu adalah harapan terhadap pemilik status. Dia harus tahu. Konsep-konsep dasar itu dia harus tahu. Ya. Seberapapun paniknya dan seberapapun gugupnya dia. Gitu. Harus di luar kepala ya, Pak? Betul. Ya. Di luar kepala apa di dalam kepala? Di dalam kepala. Di luar kepala. Jadi lain. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Apa sih, Pak, peran dan tanggung jawab dari dosen penguji nih, Pak? Dosen penguji dan dosen pembimbing saat seminar proposal berlangsung. Perannya. Kalau dosen penguji tentu mempertanyakan ya. Supaya proposal ini lebih sempurna.
mempertanyakan, menyanggah, mengomentari, mengasih input, mengasih saran, itu perannya. Kemudian yang peran yang lain yang harus dimainkan, dia harus memberi penilaian yang adil terhadap kondisi real si mahasiswa tanpa mempertimbangkan pertimbangan subjektif. Oh ini Pak Ardi, ini bimbang Pak Ardi nih. Pak Ardi itu mas saya kurang akur, jangan gitu. Harus Harus profesional. profesional dan bersikap. Apapun komentar. Dan yang kedua menurut saya jangan terkesan pertanyaannya berat-berat. Si penguji ini kan, kasih nilai paling tinggi. Itu kan nggak logis juga ya. Kalau pertanyaan berat ya nilai harusnya sesuai dengan pertanyaan. Ini baca pertanyaan berat-berat itu dalam tanda kutip hanya apa ya, simbol. Kalau bahasa Minang core gitu ya, supaya dianggap pintar, tapi itu kasih nilai tinggi. Itu nggak benar juga. Kalau pertanyaan berat harusnya nggak bisa dijawab, ya nilainya rendah dong. Nah, itu. Kemudian kalau pembimbing, ya pembimbing tentu harus mempersiapkan diri mahasiswanya supaya dia mengikuti seminar proposal secara baik. Baik itu apa? Dia menguasai proposalnya, dia tahu apa yang mau ditelitinya, dia tahu masalahnya apa, dan dia selalu fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Yang paling penting dari situ adalah sinkronisasi. Kalau saya nama sinkronisasi J sama dengan T RM sama dengan TP. Di judulnya J itu judul. Judul sama dengan RM. RM itu rumusan masalah. TP itu tujuan penelitian. Jadi kalau judulnya ini, maka rumusan masalahnya adalah bentuk kalimat tanya, bagaimana pokoknya, atau apa. Nah, di tujuan penelitiannya dia harus menjelaskan, mendeskripsikan. Karena level S1 tentu harus mendeskripsikan, tidak menguji teori. Kalaupun dia kuantitatif, dia bisa hanya melihat hubungan antar variabel gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan tujuannya A, rumusan masalahnya B, tujuan penelitiannya C, jadi kacau dia. Itu yang paling penting. Dan itu berdasarkan pengalaman pembimbing itu harus dipahaminya dari awal. Ya, betul. Nah Pak, ini ada pengalaman sih Pak. Ada teman Alia, dia kan bimbingan sama dosennya nih. Waktu bimbingan itu, waktu estimasi itu bentar Pak. Nanti udah di ACC aja nih Pak. Pas di sempro nanti dibantai Pak. Itu gimana tuh Pak? Waktu bimbingan itu peran pembimbing nggak maksimal atau gimana tuh Pak? Ya, menurut saya itu nggak benar juga. Kita digaji baik oleh pemerintah, ada gaji, ada sertifikasi, ada remunerasi, memang itu untuk melayani kepentingan mahasiswa. Oke, kita banyak kerja di luar, banyak proyek, cuma tetap kewajiban moral kita adalah membimbing. Kalau Alia punya adik kan, dibimbing kan dipegangin kan, dipegangin supaya tidak jatuh dia. Jadi kalau itu menurut saya itu, ya, saya nggak bisa komentar terhadap perilaku orang, tapi menurut saya itu kurang tepat gitu. Ya, kurang tepat. Namanya pembimbing. Ya, kalau di luar negeri kan supervisor namanya. Kalau kita pembimbing. Ya, pembimbing seperti itu. Ya, karena kita membimbing itu nggak mungkin di depan dia kan di belakang. Pasti yang membimbing lebih dulu daripada yang kena bimbing gitu. Ya pembimbing ya harus gitu. Ini ada jalan duri ini, kita belok kanan ya, jangan belok kiri. Itu fungsi pembimbing. Ya, berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan bacaan dia gitu. Itu yang memang kita harus pahami. Ya, kalau saya kembali masalah integritas ya. Kalau bicara integritas, dia tidak sosiologis lagi. Artinya ketika kita bicara integritas si dosen itu kurang terhadap mahasiswa, ya itu bukan masalah yang sepele menurut saya. Itu masalah yang terkait erat dengan moral, dengan integritas. Ya. Kita digaji baik memang untuk itu kok. Itulah sebabnya jabatan dosen itu adalah jabatan fungsional. Malah gaji sebagai dosen yang fungsional itu jauh lebih besar remunerasi sertifikasi daripada gaji pokok dia. Itu artinya dia harus dibayar untuk melayani kepentingan si mahasiswa. Kalau hanya sebentar, oh ya udah. Iya, langsung ACC gitu. Baginya mungkin membantu si mahasiswa, baginya nih si dosen membantu mahasiswa, dia tidak repot. Tapi itu sebenarnya dalam tanda kutip dia sedikit banyaknya menjerumuskan mahasiswa menjadi waktu di sidang nanti Ya kalau saya kalau saya tuh ini seperti ini. Kalau Anda buat seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Anda siap? Nah, kalau Anda siap, perbaiki seperti ini. Ya namanya membimbing
membimbing bukan memaksa, Iya, ingat. Membimbing bukan, oh saya mau, kita beri pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya seperti ini, pemahaman saya, kalau Anda buat seperti ini konsekuensinya. Konsekuensi ini ujungnya ke sini. Anda siap dengan konsekuensi di ujung sini? Siap, oke. Silahkan. Silakan. Itu kan seperti pembuatan skripsi adalah proses pendewasaan bagi si dosen, apalagi bagi si mahasiswa. Anda bisa bayangkan dengan kewenangan yang dimiliki besar oleh si dosen, dia bisa aja semena-mena. Ya, kewenangan besar kan. Iya. Kalau tidak ada tanda tangan si dosen, si mahasiswa nggak bisa ujian, nggak bisa sarjana. Bisa aja si dosen semena-mena. Temui saya nanti ya, saya bawa anak istri saya di kafe itu, nanti traktir dia baru saya sisi. Bisa ngomong seperti itu kan? Bisa. Si mahasiswa mungkin dengan salah cara, mungkin. Cuman itu bukan tipe dosen yang berintegritas. Iya, benar. Ya. Bisa aja deh, karena semua tergantung pada si dosen. Nah, disitulah diuji integritas kita. Ya, diuji integritas. Alia betul sekarang mahasiswa saya. 15-20 tahun ke depan. Who knows? Siapa tahu? Nggak tahu kan. Justru Alia, Bu Alia, saya minta, oh Pak Ardi yang dulu ini kan skripsi saya, katakan ke sekretaris, saya nggak ada. Bisa seperti itu. Artinya apa? Jaringan itu harus dibangun sekarang. Harus dibangun sekarang. Ketika dia masih mahasiswa. Sekarang Alia mau mahasiswa saya. Tapi 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi apa dia? Nah, itu harus terbangun baik dari sekarang. Nah, kesadaran itu, itu yang belum banyak yang syukur-syukur dengan acara ini ada dosen yang nonton, dia bisa ini juga ya atau siapa lah. Karena dosen itu kan juga punya batas waktu, 65, 70 kalau dia profesor. Iya. Setelah itu dia orang biasa lah. Ya, status itu kalau secara logis kan perbedaan peran saja kan. Ya, kalau ada dosen nggak ada mahasiswa apa jadinya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Dosen seperti peragawan kehilangan panggung kan. Ada mahasiswa nggak ada dosen nggak bisa juga dong. Dia harus ada simbiosis keduanya. Jangan merasa hierarkis gitu. Kalau saya memandang seperti itu. Karena saya dosen, Anda harus tergantung pada tangan-tangan saya. Menurut itu yang penting ya, itu yang perlu diposisikan secara baik. Nah Pak, ini ada juga nih pertanyaan dari Instagram dari Genta_2109. Ya. Apa aja sih yang membuat penguji itu merasa kesal saat menguji mahasiswa seminar proposal? Membuat kesal ya. Iya, membuat kesal. Ini aplikatif sekali pertanyaannya ini ya. Dan itu mungkin mewakili beberapa penanya lain tentang seminar proposal. Yang membuat penguji kesal terhadap mahasiswa, ya pertama tentu tidak dijawab pertanyaan penguji. Atau ketika penguji bertanya belum selesai udah ada menjawab. Ya itu menurut saya yang paling berpotensi penyebab penguji kesal. Tapi rata-rata yang saya pahami khusus untuk Departemen Sosiologi, ya penguji kita relatif sabar lah ya, memahami kesulitan mahasiswa, ya bahwa ditanya ini jawab lain, dia akan berusaha untuk mengarahkan lagi si mahasiswa yang dimaksudkan oleh penguji ini adalah ini, A ini bukan B gitu. Tuh. Dan secara umum ya pengalaman saudara yang mau seminar proposal itu kan berapa tingkat kehadiran? 5 kali, 10 kali sebelum seminar proposal. Itu sudah dapat gambaran harusnya. Kita harus belajar dari pengalaman kesalahan yang lain untuk mengikuti seminar proposal. Kalau itu sudah dilakukan, ya dia kan usaha itu berbanding lurus dengan hasil kan. Usaha itu berbanding lurus. Kalau usahanya udah keras, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Pikir itu yang perlu ya kalau kesal ya, tapi itu kesal ya terkait juga dengan tadi kemampuan si mahasiswa, mungkin dia kurang belajar atau apa gitu ya. Tapi secara umum saya bisa katakan bahwa yang kesal dengan buat dia membentak-bentak atau mendiskreditkan mahasiswa itu enggak banyak, ada mungkin ya tapi tidak banyak. Itu bisa membuat mental mahasiswa juga secara psikologis akan down. Iya, down. Dan itu tidak baik dari sisi pembelajaran gitu. Ya, itu tidak baik dari sisi pembelajaran. Kita perlu belajar itu kan ya seperti kalau saya tetap saya alas diri saya sudah 30 tahun jadi dosen, si mahasiswa baru 4 tahun jadi mahasiswa, ya nggak mungkin dong disamakan gitu. Yang kita dengan pengalaman kita, jam terbang kita, bacaan kita, tingkat pendidikan kita samakan pemahaman kita dengan mahasiswa yang 4 tahun, nggak akan ketemu dia. Ekspektasi kita udah sampai segini,
si mahasiswa baru segini ya wajar gitu. Jangan kita paksakan dia menimba, mengejar ekspektasi kita segini gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh penguji. Iya. Nah, Pak, ini ada juga dari I'm Imperfect NFPT. Ya. Boleh dong Pak, Ibu kasih semangat dong untuk sempronya agar tidak gagal. Mungkin ini juga sebagai closing statement kita kali ini, Pak. Oke, betul. Kalau saya banyak trik ya, tapi yang saya cobakan itu ke mahasiswa yang saya PA. Pertama harus ditanamkan ke diri dia bahwa seminar proposal itu tidak membuat dia meninggal. Ya, dia kan harus turunkan, nggak akan meninggal Anda santai aja lah, jalani saja lah secara baik. Yang kedua, pastilah dari konsekuensi itu, kalau hanya sekedar mengikuti saja, ya pasti nanti makro perbaikannya. Ya, oleh sebab itu dia harus well prepare juga, dia harus mempersiapkan dirinya secara baik juga, supaya proposal yang diikutinya dia puas mengikuti, penguji juga puas dengan kemampuan dia, dan secara nilai juga akan tercermin itu. Gitu. Nah, nggak usah mengkhawatirkan sekali sebenarnya. Justru lebih mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah ujian skripsi. Ujian skripsi, ya ruangan ber-AC sekalipun pastilah Anda akan keringatan gitu. Ya, ujian skripsi lebih menakutkan daripada seminar proposal. Tapi kalau kita bicara seminar proposal, ya usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Kalau usaha Anda kuat, bagaimana Anda menyaksikan ujian seminar proposal yang lain, ya itu kan sedikit banyak ada pola-pola. Bapak ini, ibu ini, pak ini, ibu ini pola seperti ini. Anda tinggal belajar saja dan belajar dari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan oleh para senior Anda sebelumnya. Itu sangat membantu gitu. Ya, jangan hanya hadir seminar proposal untuk memenuhi kewajiban untuk tanda tangan gitu. Ya. Belajar kita ada kesalahan yang lain. Ya, itu membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, di tempat yang sama. Hanya keledai yang bodoh lah yang mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kita nggak keledai, kita manusia. Manusia itu yang penting. Jangan pernah khawatir. Khawatir itu justru membuat Anda akan traumatik, membuat Anda akan kalut, membuat Anda akan takut. Ketakutan, kekalutan, kekhawatiran itu membuat kemampuan argumentasi Anda akan turun, hilang dia. Stagnan dia. Yes, dan kalau itu terjadi, Anda akan bengong aja nantinya. Itu harus dihindari. Banyak cara menghindarinya, seperti kita jelaskan tadi. Dan moga-moga cara-cara yang ditawarkan itu membantu untuk menghilangkan stigma bahwa seminar proposal menakutkan itu. Tidak, seminar proposal bagian dari proses Anda jalani, seumpama pintu. Satu-satunya cara untuk keluar dari ruangan ini adalah melalui pintu itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, Anda harus lewat pintu itu. Jalani aja pintu itu. Jangan dibobol dinding ini. Gitu. Itu artinya Anda DO gitu. Jalani saja gitu. Nggak ada orang meninggal karena seminar proposal. Kan ada orang meninggal karena seminar proposal. Tanamkan ke diri Anda itu. Dan mungkin ketika Anda seminar proposal, saya coba ke mahasiswa saya. Anda berdiri depan kaca, apakah saya akan lulus seminar proposal? Biasanya diri kan ngomong, oh ya saya lulus. Apakah ada perbaikan? Oh ya, saya akan ada perbaikan. Afirmasiin ya Pak ya? Iya, ke diri sendiri gitu. Itu membantu kita mengembalikan kepercayaan diri kita. Gitu. Nggak ada orang meninggal seminar proposal. Nggak ada. Orang meninggal ujian skripsi juga nggak ada. Takut boleh, khawatir boleh, cuman harus dikendalikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nggak bisa pula tidur dia besok seminar proposal, besok ujian skripsi nggak bisa tidur. Jangan. Ya, tidur aja. Jangan dipikir berlarut-larut. Harus dikendalikan rasa takut, rasa khawatir, rasa nervous, rasa gugup terus dikendalikan. Nah, situ kan manajemen hati lagi lah, apalah namanya seperti itu. Itu yang perlu. Seperti itu closing statement. Tidak ada orang meninggal karena seminar proposal, ya. Dan harus Anda persiapkan diri Anda secara baik. Karena usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Kalau usaha Anda kuat, pastilah hasilnya baik. Oke, itu yang menurut saya. Oke, thank you banyak Pak atas sama-sama. kesediaannya, atas diskusi kita kali ini yang sangat seru dan hangat tentunya. Semoga menjadi insight baru bagi teman-teman di luar sana. See you next time. Sampai jumpa di Bingsik selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.